dan kita masih bicara mengenai seputar arti kemerdekaan untuk anak-anak. Nah ya, kalau misalnya lagi libur nih hari ini gitu, karena kan hari raya kemerdekaan gitu, semua rata-rata nih kecuali teman-teman di sini nih libur biasanya. Nah anak-anak biasanya harusnya diajak apa sih ayah kalau misalnya hanya sekedar ke mall lagi kan mereka nggak, sebetulnya mungkin nggak dapat arti dari kemerdekaan. Sementara kalau biasanya ada perayaan-perayaan, karena bulan Ramadan, kali ini biasanya nggak ada perlombaan sepi. Biasanya sebelum atau sesudah nanti setelah Ramadan gitu. Gimana nih ayah? Ya, sebenarnya ada cara yang murah meriah ya. Cara yang murah meriah itu adalah ya syukuran di rumah misalnya. Kita bikin sesuatu, entah apakah itu tumpeng atau apapun, syukuran di RT RW misalnya. Ya, kalau misalnya sekarang bulan puasa, acaranya digeser jadi buka puasa bersama, tapi bentuknya syukuran kemerdekaan. Nah, ini tujuannya untuk apa? Untuk memancing pertanyaan anak-anak. Karena akan lebih mudah kita menjelaskan kepada anak-anak kalau kita pancing dulu dia yang bertanya. Mungkin kalau tiba-tiba kita cerita bahwa sekarang tanggal 17, kemudian 17 itu dulu hari kemerdekaan begini-begini. Mereka suruh ngumpul aja nggak mau dengerin. Udah sambil kabur tuh. Iya, tapi kalau yang kita lakukan adalah membuat ide-ide kreatif perayaan gitu di rumah, membuat sesuatu kayak tumpeng kan itu menarik ya buat anak-anak ya. Apalagi kalau kita buatnya bareng-bareng di rumah sama-sama anak-anak, sama-sama suami begitu. Semua terlibat. Lupakanlah masalah enak dan tidak enak. Itu belakangan. Yang penting jadi dulu, entah miring ke kiri atau miring ke kanan, telurnya pindah-pindah tempat, itu nggak masalah. Yang penting anak tertarik bahwa ini ada apa sih nih, gitu kan. Pertanyaan utamanya adalah, ya ada apa sih kok tumben gitu. Nah karena tumben itulah waktu ngumpul kita bisa ceritakan. Ini kenapa sih misalnya bunda atau ayah atau mama hari ini bikin kayak begini dulu gitu. Kita tuh begini. Nah, mulailah masuk cerita. Kalau anaknya masih kecil, kita bisa bilang begini, mau nggak nanti ceritanya dilanjutin kalau mau tidur? Nah, gitu. Jadi kayak dongeng ya? Kayak dongeng, Oke. betul Kita sekali. sapa dulu penelpon. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, dengan siapa? Dengan Dek Chantal di Pekalongan. Iya, silakan. Iya, ini ayah. Ya, ibu siapa tadi, Ma? Jojo. Ya, ibu Usianya Jojo ya. Halo? Halo, ibu Jojo ya. Iya. Ya, gimana Jadi Bu Jojo? dia tipikal anaknya kan talkative. Suaranya Suka cerita. putus-putus, Bu. Ya, halo. Ya, Iya. halo. Iya. Anak saya Jojo 5. Iya. Itu anaknya aktif. Iya. Suka cerita banyak. Iya. Nah, dulunya dia sekolah karakter sejak usia 17. Terus Halo. dia TK umum. Itu kayaknya dia agak dibatasi kalau terlalu banyak cerita gitu. Terlalu banyak apa, Bu? Bicara. Oh, Bicara. oke, iya. Oke. Nah, Jojo minta nanti SD-nya dia mau sekolah di Ayah Edi. Oh, luar biasa. Sekarang kita sudah buka SD-nya loh, Bu. Ibu tinggal di Pekalongan ya, Bu ya? Iya, dia sering bilang, "Mah, sekolah di tempat Ayah Edi," bilangnya gitu. Oh, oke. Begini, tidak banyak Bu sekolah yang bisa memahami anak, itu permasalahannya. Jadi kebanyakan sekolah-sekolah di kita itu seperti fast food. Jadi bukan dia yang menyesuaikan ke selera anak, tapi anak harus menyesuaikan ke selera restorannya. Jadi apapun jenis anaknya, makanannya ayam. Nah, sebenarnya sekolah itu harus menyesuaikan dengan anaknya masing-masing. Nah, begini, Ibu sama Jojo kalau bisa ikutan program observasi, karena Ibu tinggalnya di Pekalongan. Kemudian programnya itu 2 minggu, Bu. 2 minggu mirip seperti sekolah, anak SD bisa. Kemudian nanti dari situ ibunya akan ikutan belajar. Nah, belajar bagaimana memahami Jojo dan bagaimana treatment yang tepat terhadap Jojo. Nah, kemudian setelah nanti pulang dari program observasi, ibu bisa mencari sekolah yang seperti sekolah kami, atau kalau sekolahnya nggak ada, ibunya yang berubah. Artinya ibunya menjadi netralisir apa yang terjadi di sekolah. Karena sebagian besar kejadiannya saat ini begini, begitu sekolahnya menyatakan anak ibu begini terlalu banyak bicara, hiperaktif, ibunya ngikut dan percaya. Akhirnya apa? Yang dilakukan terhadap anaknya terapi, justru anaknya makin rusak nanti. Nah, di tempat kami tidak seperti itu. Orang tuanya diberikan pemahaman, edukasi, diberikan testimonial, boleh melihat langsung dan nanti boleh mempraktekkan di rumah.
Nah, tujuannya seperti itu. Nah, nanti ada resikonya tapi Bu, anaknya seringkali nggak mau pulang. Betah biasanya Ibu. Iya, ingin terus di sana gitu. Kalau udah begitu, Sering baca di websitenya Ayah Edi di blog itu untuk anak, cuman saya boleh tahu waktu. nah ini agak terputus-putus ya Bu. Ya kalau Iya. waktunya biasanya setiap 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Ya, Setiap 2 bulan. Ya, setiap 2 bulan sekali ada pendaftaran, maksimum tuh sekitar 30 anak. Ya, 20 sampai 30 anak maksimum gitu. Oh gitu. Iya. Saya bisa ada di Facebook atau blog Edi gitu? Ada di Facebook ada, di Blogspot ada. Nanti Ibu tinggal kontak sekolahnya. Jadi sekolahnya Star International Bogor atau Star International Cibubur, Keranggan. Ibu tanya pendaftaran berikutnya kapan, begitu. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya Ibu Desbi ya. Terima kasih banyak dan pemirsa kita akan jeda dulu sejenak. Motif Talk akan kembali setelah yang satu ini.